Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, telah tetap setia di channel ini, Umar Atmojo Official. Melanjutkan tentang bedah wayang, unboxing wayang. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang Kurupati, yang ini tokohnya si Kurupati ini sudah kita bahas. Bersamaan dengan wayang ini kan ada wayang Kresna Tuwa, atau juga bisa dipakai untuk tokoh Prabu Kresna Dipoyono atau Prabu Abiyasa. Tapi pada saat saya mencoreknya itu yang saya bayangkan bukan Prabu Abiyasa, tapi Prabu Kresnonya, tapi sudah tua. Loh, kok sudah tua? Tua gimana? Iya, sudah di zaman Mahapralaya, artinya sudah sekitar 30 sampai 40-an tahun setelah era Bratayuda Jaya Binangun. Wayangnya seperti ini. Ini wajahnya hitam, badannya hitam. Ini saya gambar kemudian ditatah jadi putihannya. Ini karyanya Sanggar Kayon Wonogiri. Nah, ini karya dari Sanggar Kayon, kemudian dikirim dan kirim balik lagi ke Wonogiri untuk disungging balik lagi. Jadi ini udah bolak-balik ke Wonogiri. Nah, loh, ini kan nggak seperti Kresna biasanya. Kresna biasanya itu kan ndangak gitu loh. Iya betul, kalau Kresna biasanya itu Kresna hitam tuh saya juga ada. Itu memang biasanya ndangak, wajahnya ndangak gitu. Misalnya seperti ini, ndangak gitu. Lah ini kan luruh, agak ndingkluk gitu. Ya, kalau ini masih belum tua. Kalau yang ndangak belum tua. Kalau yang sudah tua, saya gambarkan itu Kresnanya itu ndingkluk luruh. Kala itu tuh namanya Begawan Narayana itu. Ini udah masuk di lakon, anggap aja lakon kayak wayang madya ya. Jadi era 30-an sampai 40-an tahun setelah Bratayuda. Jadi ndingkluk. Saya buat agak luruh untuk menggambarkan tuanya. Dan dia sudah semakin mendekatkan diri ke ranah kabrahmanan. Makanya di sini saya gambar dengan ada sampur atau selendang. Loh, ini kan agak luruh mirip Prabu Rama Wijaya. Kalau Prabu Rama Wijaya saya yang bokongan itu wayangnya lebih luruh lagi, tapi badannya tidak hitam. Ada juga ini. Yang seperti ini lebih luruh, lebih nunduk. Nah, gitu. Ini kan jelas lebih nunduk. Nah, ini kan lebih ndangak ini. Kalau Prabu Romonya kan lebih nunduk gitu. Nah, itu. Jadi beda. Jadi saya bedakan. Ya memang pakai sampur. Tapi di pemahaman saya, kalau yang ini memang saya niatkan sejak awal ini Prabu Kresna, tapi yang sudah tua, Begawan Narayana. Jika stok wayang saat pagelaran itu tidak ada, ya ternyata lakonnya Ngastina, eranya Prabu Abiyasa, ya saya kira pakai ini masih pantas lah. Kalau Prabu Abiyasa biasanya itu kan yang seperti ini, pakai sepatu, badannya kuning gitu, teperadan, mukanya tetap hitam dan pakai jenggot panjang gitu. Kan juga ada yang kayak gitu. Nah, ini gapitnya juga sudah siap. Kita gapit sambil mereview ini. Nah, Prabu Kresna itu waktu masih muda namanya Narayana. Nah, itu waktu masih muda dan terkenal ndablek. Nah, tapi ndableknya itu ndablek baik. Jadi Narayana waktu masih muda itu tidak mau dia mendapatkan suatu sesuatu
kedudukan yang enak tanpa rekoso. Jadi dia harus berjuang. Itu wataknya si Narayana begitu. Jadi kalau Narayana itu wayangnya seperti nih wayangnya nih. Nah, ini dangak gitu. Ini Prabu Kresna waktu masih muda, ini Narayana. Nah, terus biasanya kalau untuk pagelaran waktu jejer jagong itu bisa pakai Kresna yang wajahnya hitam, badannya kuning seperti ini. Ini juga Prabu Kresna. Nih, Prabu Kresna. Kalau motif sandangan macam-macam, ini yang ada yang tataan alas-alasan, ada yang limaran gitu. Ini Prabu Kresna. Terus kalau untuk lakon Bharatayuddha biasanya Kresna yang hitam gini dan lebih dangak ini. Ini Kresna saya lama. Ini kalau yang ini saya dapat tahun 2006 atau 2007 dari Museum Wayang Jakarta. Ini dulu. Nah, ada juga Kresna yang luruh. Nah, tapi ini masih putihan ini. Ini Kresna saya yang Kresna jagong atau Kresna rondon luruh gitu. Ini sengaja gelangnya cuma cukup begini karena gelang kakinya itu hanya satu ikatan aja. Ini belum disungging. Ini karyanya Mas Rewang Budianto. Nah, alhamdulillah beliau kok berkenan natah wayang gambaran saya, ditata oleh beliau, jadinya Kresna ini belum disungging. Nah, ini juga agak luruh wajahnya, tapi tidak seluruh ini. Jadi ini sengaja saya buat lebih luruh lagi dari ini dan memakai sampur, memakai selendang. Nah, itu memakai selendang. Ini karyanya Sanggar Kayon, Mas Bambang Riyadi. Nah, terus disungging oleh Mas Yatno Sanggar Setiaki. Nah, sekarang nggapiti. Saya biasanya kalau nggapit ini nggapit di tengah ini dulu, hanya untuk mempermudah ikatannya kuat gitu. Tuh. Nah, Kresna itu waktu muda namanya Narayana. Narayana itu suka begal. Begalnya itu ya karena diberikan kepada orang yang miskin. Jadi kayak semacam Robin Hood gitulah. Buat kalangan elit itu dianggap sebagai musuh. Nah, tapi buat rakyat jelata dianggap sebagai pahlawan. Jadi bayangkan kalau Kresna waktu masih muda itu kayak Robin Hood gitu. Tuh. Nah, Kresna pada saat muda namanya Narayana, kemudian dia bisa mengalahkan Ratu Dwarawati, Ratu Buta namanya Prabu Yudha kalau Kresna. Nah, itu. Dari situ dia kemudian menjadi Raja Dwarawati ya, dengan jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Gitu. Lah Kresna ini bisa dibilang umurnya relatif panjang. Jadi setelah Bharatayuddha Jaya binangun, ini khusus yang wayang ini, setelah Bharatayuddha Jaya binangun, kira-kira 35 atau 36 tahun setelah Bharatayuddha itu Pandhawa muksa. Jadi Pandhawa itu muksa. Nah, Kresna itu pada saat Pandhawa muksa, dia juga berharap bahwa dia juga ikut muksa. Namun ternyata tidak bisa muksa bareng Pandhawa. Sebab ada lelakon yang harus dihadapi Kresna lagi. Yang namanya Moho Praloyo. Jadi Kresna harus menyaksikan curese atau musnahnya wangsanya.
Artinya dia harus menyaksikan kejadian yang sangat memilukan, karena kejadian itu istilahnya melenyapkan Bangsa Yadawa dan Wresni. Nah, Bangsa Yadawa dan Wresni itu ya bangsanya Prabu Kresna itu istilahnya. Nah itu. Dan musnahnya itu kejadiannya namanya Moho Praloyo. Praloyo itu kematian besar. Kenapa? Karena kematian mereka adalah dikarenakan perang dengan sesama mereka. Gitu. Dan ini ada sangkut pautnya dengan lakon-lakon yang terjadi sebelumnya. Lebih-lebih Kresna punya catatan yang kurang baik, khususnya kepada putranya yang namanya Gunadewa. Jadi Kresna itu memperistri Dewi Jembawati. Dengan Dewi Jembawati, Kresna punya 2 anak. Dewi Jembawati itu cucunya Raden Gunawan Wibisana. Raden Gunawan Wibisana itu kan adiknya Prabu Dasamuka. Nah, Jembawati itu cucunya Gunawan, karena Jembawati itu adalah anaknya Dewi Trijata dan Resi Jembawan. Makanya namanya Dewi Jembawati. Nah, itu diperistri oleh Kresna. Kalau Betari Pertiwi itu kan istilahnya istri kadewatan, karena Kresna titising Wisnu, Betari Pertiwi ibunya Bumo Narakasura atau Bumo Narakasura. Silahkan yang menyebut. Itu istri kadewatan, karena Bathara Wisnu manitis ke Kresna, maka menyawiji menjadi satu dengan badannya Kresna, maka Betari Pertiwi juga menjadi istrinya Kresna itu. Nah, Wisnu menyawiji. Nah, kalau istri pertama itu ya si Jembawati itu, misalnya Permaisuri Dwarawati itu ya Dewi Jembawati. Nah, dengan Dewi Jembawati Kresna dikaruniai anak pertama yang namanya Raden Gunadewa. Tuh. Namun Raden Gunadewa itu cacat. Wajahnya tampan. Semua nggak ada cacat, nggak ada kekurangan lah. Ya tampan seperti leluhurnya Raden Gunawan Wibisana. Namun Gunadewa itu punya buntut, punya ekor kayak kera. Karena Resi Jembawan itu kera. Nah, si Kresna itu malu. Nah, malu anaknya kok gitu loh, kok punya ekor kayak monyet, kayak kera. Monyet tepatnya ya, kayak monyet. Kalau kera beda lagi, kera nggak punya ekor. Jadi di National Geographic saya pernah membaca bahwa apes dan monkey itu beda. Jadi kera dan monyet itu beda. Kalau tidak salah, kalau kera itu ya seperti gorila gitu, itu kera. Nah, itu nggak punya ekor. Tapi kalau monyet dia punya ekor. Gitu. Seperti katak dan kodok juga beda. Nah itu. Nah, kembali lagi, Gunadewa punya ekor, jadi kayak monyet. Dianggap gitu. Dan itu menjadikan Kresna malu. Nah, malu sehingga Gunadewa itu bisa dinyatakan putra yang paling jarang bertemu Kresna, karena kayak diasingkan gitu. Kerja diasingkan di mana? Suruh jaga kuburan. Kuburannya leluhur Mandura, leluhurnya Kresna dan Prabu Baladewa. Jadi tukang juru kunci makam gitulah kalau istilah sekarang. Jadi Gunadewa ditugasi itu, dan Gunadewa juga manut aja. Tugas itu.
Dan di situ juga di Gotomadono itu Gunadewa menjadi ini Brahmana juga dengan jejuluk Resi Gunadewa. Nah, Gunadewa punya seorang putra juga menjadi Brahmana, namanya Resi Wantrika. Jadi itu Brahmana juga itu putranya Gunadewa. Gunadewa itu gugur di lakon Gojali Suta. Nah, yang membunuh Gunadewa itu Senopati Trajutrisna, senopatinya Bima Narakasura itu. Buta-buta itu. Yang namanya Yayah Griwa. Nah, itu Gunadewa. Dan waktu itu juga putra Mandura yang namanya Raden Wisata juga gugur di lakon itu. Tuh. Jadi, nah, Gunadewa punya putra namanya Resi Wantrika. Gitu. Nah, pada saat Pandhawa muksa, sebelum Pandhawa muksa, pada saat mereka itu berkeliling, istilahnya puter yuga, Kresna waktu itu udah sudah memakai nama Begawan Narayana, itu bertemu Wantrika, bertemu cucunya, keturunannya Gunadewa itu. Namun Kresna tidak mengenali awalnya. Setelah Wantrika menceritakan, dan ternyata ceritanya si Wantrika itu yang tentang bagaimana Kresna itu memperlakukan Gunadewa tidak disukai oleh Kresna, dan Kresna marah sampai mau membunuh Wantrika itu. Nah, melepaskan cokro dan disaut oleh Bathara Narada. Cokro balik. Nah, bisa. Ya nggak boleh gitu. Artinya di situ kok begitu sikapnya. Artinya yang katanya sudah mau laku kabrahmanan kok masih kok masih bisa terpengaruh oleh amarah gitu. Nah, itu. Nah, singkat cerita, pada saat Bima mau muksa, itu saya saksikan di pagelarannya Ki Purba Asmara. Bima bilang pada Kresna bahwa swargane Kresna lan Bima itu nggak bisa sama. Jadi Kresna istilahnya nggak bisa muksa bareng dengan Werkudara. Tuh. Nah, nggak bisa muksa bareng Werkudara karena Kresna masih ada hal yang harus diselesaikan, yaitu Mahapralaya itu. Jadi dia harus menyaksikan bangsanya musnah. Ya karena hal-hal masa lalu itu yang menjadikan mau nggak mau dia mendapatkan karma itu di melakukan Mahapralaya itu. Dan memang betul bangsa Yadawa dan Wresni musnahnya perang saudara, perang di tempat apa? Di padang pasir, istilahnya Segara Wedi. Jadi bayangkan musnahnya itu, kalau mungkin sahabat-sahabat pernah ke Gunung Bromo, itu kan sebelum kawah itu kan ada lautan pasir itu. Jadi anggap analoginya di tempat lautan pasir di pegunungan seperti itulah bangsa Yadawa dan Wresni itu musnah karena perang antar mereka. Tuh, di mana ini satu? Oh, sebentar. Senarnya kok nggak ketemu. Ambil lagi. Nah, untuk tangan belakang, saya juga pakai senar gini. Simple, tinggal slomot. Ya memang ada
piyai yang matur, wah kok kurang semu, kurang luwes. Ya, monggo, cuma saya nyaman aja. Jadi seni itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kalau menurut saya, ya dinikmati aja. Jadi ya gini loh, nggak perlu membanding-bandingkan ini soto sama rawon itu enak mana, ya itu selera aja. Kalau pingin soto ya soto, rawon rawon, pingin nasi goreng ya nasi goreng, sah-sah aja selama halal toyib ya kenapa enggak. Saya menyikapi seni ya kurang lebih seperti itulah, sehingga saya nyaman aja dari apa yang saya kira paling nyaman. Kembali lagi ke yang lakonnya Kresna itu tadi, pada saat Moho Praloyo itulah saya nyorek Kresna ini. Nah, nyorek Kresna ini, saya corek Kresna ini. Jadi walaupun luruh seolah-olah ini kayak Prabu Rama, tapi bagi saya ini Kresna tua atau Begawan Narayana. Jadi di era jauh setelah Baratayuda Jaya Binangun. Nih, alhamdulillah udah tergapiti. Perihal nggapit itu juga selera. Ada orang yang suka itu tudingnya panjang. Nah, tudingnya panjang. Kalau saya nggak terlalu panjang lah. Sehingga pada saat digerakkan begini dan ditancepin tebok, posisi tangan itu tidak desek ke atas, jadi tetap luwes. Jadi dipegang gini terus ditancepin tebok gitu, atau tancepin gini itu oke gitu. Nah, jadi ini Kresna tua, sementara yang lebih muda itu yang seperti ini. Nah, ini beda banget dangaknya, kan beda banget ya gitu. Sama yang untuk yang Jagong itu, ini juga beda, ini lebih longok. Jadi ini kalau untuk jejeran itu bisa, tapi biasanya jejeran itu kalau yang lebih pas itu yang justru yang seperti ini itu lebih luruh. Karena pada saat Kresna jejer itu kan suaranya tidak gimana ya, tidak ringan, tapi suaranya itu lebih antep, lebih wibowo. Jadi saya kira pakai ini gitu, ini lebih pas. Nah terus yang ini, pada saat gambar ini saya membayangkan ini juga dipakai jejer, tapi bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai tamu. Misalnya jejer Ngamarta, ratune Prabu Puntadewa, Kresna jadi tamu di situ. Jadi pakai ini, itu kok menurut saya wangun. Tapi kalau pakai Kresna yang hitam di padat 6 itu kok rasanya gimana? Itu apa ya, kurang pas kalau menurut saya. Itu hanya masalah rasa gitu. Nah itu. Jadi ini Kresna, ini Prabu Rama kokongan. Sekilas mirip tapi beda. Longoknya juga beda. Dangaknya itu beda. Ini lebih, Kresnanya lebih dangak. Dan menyenangkan sekali ini karyanya, ini karya Sanggar Kayon Butianya ya. Bedahannya saya suka, tatahannya ya oke. Sunggingannya saya juga senang. Sunggingan kayak gini kalau istilah saya itu meraati gitu, meraati. Jadi memang ada beberapa wayang yang saya inginnya disungging itu dengan komposisi warna seperti ini, yang menurut saya itu ngayang batin. Kalau ini meraati. Ya demikian yang bisa saya sampaikan tentang tokoh ini, Begawan Narayana atau Prabu Kresna waktu sudah tua. Terus ikuti channel kami Umar Atmaja Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.